Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian Histrionic Personality Disorder atau gangguan F60.4. Nah, menurut APA atau American Psychiatric Association, Histrionic Personality Disorder atau gangguan kepribadian histrionik adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan pola emosi yang berlebihan dalam mencari perhatian. Jadi orang tersebut selalu punya kemauan atau intensi untuk mencari perhatian orang lain di sekitarnya, termasuk perilaku seduktif atau perilaku yang sifatnya merangsang, seperti orang tersebut punya kecenderungan untuk ingin mempercantik dirinya agar terlihat mempesona di mata orang lain, dan juga kebutuhan yang berlebihan untuk penerimaan karena orang tersebut haus akan penerimaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, terkait faktor risiko atau penyebab gangguan kepribadian histrionik sendiri, menurut Davison et al., gangguan kepribadian histrionik itu dapat dilihat dari 4 perspektif psikologi. Yang pertama ada humanistic perspektif. Nah, menurut humanistic perspektif ini, penderita gangguan kepribadian histrionik itu mempunyai self-esteem yang rendah dan penderitanya sedang berjuang untuk memberi kesan pada orang lain atau mencari perhatian pada orang lain dengan tujuan untuk meningkatkan self-worth mereka karena mereka merasa dirinya itu kurang berharga. Yang kedua ada perspektif psikodinamika. Jadi para ahli psikodinamika tuh melihat gangguan histrionik sebagai hasil dari kebutuhan-kebutuhan akan suatu ketergantungan, dan itu merupakan represi dari emosi, hambatan dari resolusi setiap tahapan oral atau audipal. Nah, pencarian atensi tersebut berasal dari kebutuhan untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain, yang mana itu menggambarkan bahwa orang dengan gangguan histrionik sendiri merepresi kebutuhan dan juga perasaannya sendiri. Yang ketiga ada perspektif behavioral. Jadi orang dengan gangguan histrionik itu biasanya berasal dari keluarga yang memanjakan dan membiarkan sifat manjanya sampai orang tersebut tumbuh dewasa. Nah, hal tersebut menjadi suatu pembiasaan sehingga terbentuk karakter yang menetap mengenai sifat manja tersebut dan selalu ingin jadi pusat perhatian sampai masa dewasa. Sebagai tambahan, biasanya dalam keluarga penderita tersebut tabu untuk mendidik atau mengenalkan masalah seks. Adanya pengalaman ketika masa kanak-kanak di mana terjadi hubungan dengan orang tua yang kurang harmonis juga bisa menimbulkan reaksi dramatis sebagai bentuk untuk mempertahankan ketakutan atau kehilangan rasa cinta di tahap perkembangan selanjutnya. Yang keempat atau yang terakhir ada perspektif kognitif. Nah, jadi para ahli kognitif sendiri berpendapat bahwa asumsi dasar yang mengarahkan orang-orang bertingkah laku histrionik itu adalah adanya statement, aku tidak cukup dan aku tidak mampu menangani hidup dengan caraku sendiri. Jadi meskipun asumsi tersebut dipakai untuk orang-orang dengan gangguan lain, tetapi secara khusus untuk orang yang mengalami depresi dan orang-orang histrionik sendiri merespon asumsi tersebut secara lebih berbeda dibandingkan dengan gangguan yang lain. Nah, Milon dan kawan-kawan sendiri menyebutkan bahwa terdapat dinamika etiologi yang dialami oleh seseorang sehingga ia mempunyai gangguan kepribadian histrionik. Yang pertama ada genetik atau faktor bawaan. Yang kedua ada trauma masa kanak-kanak, di mana pengalaman atau trauma masa kanak-kanak tersebut dibentuk melalui relasi antara jenis kelamin orang tua yang berlawanan dan juga pengalaman masa kanak-kanak di mana penderitanya mempunyai hubungan yang kurang harmonis dengan orang tuanya. Nah, tentu saja hal tersebut mempunyai konsekuensi perkembangan terhadap perkembangan psikoseksual dan juga pembentukan karakter yang ada sekarang. Yang ketiga ada rendahnya fungsi mental yang berada pada tahap oral, di mana penderitanya sendiri mempunyai keinginan seksual yang mana itu merupakan bentuk ketidaksadaran terhadap orang tua yang berlawanan jenis dengan penderita. Yang keempat, penderitanya mempunyai permasalahan pada objek relasi, di mana menurut teori dari Freud sendiri, penderita gangguan histrionik memandang kesenangan seksual sebagai motif utama dalam bertingkah laku. Dan yang terakhir ada penderitanya mempunyai superego yang tidak kuat atau lemah, di mana penderitanya akan mempunyai dorongan insting biologis yang tidak terkendali dan itu akan menyebabkan seseorang tersebut menjadi egosentris. Oke, selanjutnya untuk prevalensi gangguan kepribadian histrionik pada populasi umum atau general population itu berkisar antara 2-3%. Selain itu, wanita juga 4 kali lebih rentan didiagnosis dengan gangguan kepribadian histrionik dibandingkan pria.
Tetapi ada juga nih penelitian yang menunjukkan bahwa wanita ada kemungkinan mengalami overdiagnose dengan gangguan histrionik ini dibandingkan dengan pria, karena secara sosial wanita itu masih kurang diterima atau masih tabu ketika mereka berterus terang tentang masalah seks. Yang kedua, pria ada juga kemungkinan cenderung tidak melaporkan gejala yang mereka alami sehingga pria mengalami underdiagnose. Nah, selanjutnya terkait gejala gangguan kepribadian histrionik, untuk menegakkan diagnosisnya setidaknya harus muncul 5 atau lebih gejala seperti berikut ini menurut DSM-4. Yang pertama, tidak merasa nyaman dalam situasi di mana ia tidak merupakan pusat perhatian. Yang kedua, interaksi dengan orang lain ditandai dengan godaan seksual yang tidak pada tempatnya atau perilaku provokatif. Yang ketiga, menunjukkan pergeseran emosi yang cepat dan juga ekspresi emosi yang dangkal. Yang keempat, secara terus-menerus menggunakan penampilan fisik untuk menarik perhatian pada dirinya. Dan yang kelima, mempunyai gaya bicara yang sangat impresionistik dan tidak mempunyai perincian. Dan yang keenam, menunjukkan dramatisasi diri, teatrikal, dan juga ekspresi emosi yang berlebihan. Yang ketujuh, mudah disugesti, yaitu mudah dipengaruhi oleh orang lain atau situasi. Dan yang terakhir, menganggap hubungan menjadi lebih intim ketimbang keadaan sebenarnya. Oke, jadi menurut Bahaki terdapat treatment yang dapat diberikan pada penderita gangguan kepribadian histrionik. Yang pertama ada psikoterapi. Jadi pasien dengan gangguan kepribadian histrionik ini seringkali tidak menyadari perasaan mereka yang sesungguhnya. Nah, makanya penjelasan dalam inner feeling mereka tentunya adalah proses yang sangat penting. Oke, sehingga psikoterapi ini berorientasi pada psikoanalisis baik dalam setting kelompok ataupun individu. Selanjutnya ada farmakoterapi, di mana gejala pada gangguan kepribadian histrionik ini adalah sasarannya, seperti penggunaan antidepresan untuk depresi dan juga keluhan somatik. Selain itu ada juga obat anti-anxiety untuk kecemasan dan juga antipsikotik untuk derealisasi dan juga ilusi. Kemudian selanjutnya pada poin F60.5 mengenai gangguan kepribadian anankastik atau Obsessive Compulsive Personality Disorder atau OCPD. Menurut EPA, OCPD ditandai dengan individu yang selalu memperhatikan segala hal secara detail, sangat teratur, perfeksionis, workaholic, kaku, dan mengandalkan diri sendiri. Kemudian menurut Mike et al. Tahun 2018, OCPD merupakan pola kepribadian yang didominasi oleh keteraturan, tidak mudah menerima perubahan, ketertiban, dan perfeksionis. Mengenai penyebab gangguan kepribadian anankastik saat ini masih belum diketahui secara pasti. Menurut penelitian Feinberg et al. Tahun 2014, salah satu penyebabnya yaitu faktor genetik. Kemudian mengenai prevalensi pengidap OCPD sebesar 3-8% dan lebih sering terjadi pada usia tua dan berpendidikan rendah. Ini menurut penelitian Dietrich dan Voderholzer tahun 2015. Berdasarkan PPDGJ 3, untuk diagnosis gangguan kepribadian anankastik dibutuhkan paling sedikit 3 dari 8 ciri-ciri yang ada. Mengenai treatment pada gangguan kepribadian anankastik, menurut Dietrich dan Voderholzer pada tahun 2015 terdapat psikoterapi dan farmakoterapi. Pada psikoterapi terdapat 4 jenis terapi yang berbeda. Terapi pertama yaitu terapi kognitif atau CT. Terapi kognitif dianggap efektif dalam mengurangi gejala gangguan kepribadian, depresi, dan kecemasan. Selanjutnya terdapat terapi perilaku kognitif atau CBT. CBT dikombinasikan dengan escitalopram menunjukkan adanya penurunan kecemasan, ekstroversi, keramahan, dan stabilitas emosional. Yang ketiga yaitu terapi interpersonal. Terapi ini dianggap lebih unggul daripada terapi kognitif dalam hal mengurangi gejala depresi. Kemudian yang terakhir yaitu terapi skema. Terapi skema dianggap lebih efektif daripada terapi interpersonal. Terapi skema berorientasi pada penurunan gangguan depresi dan peningkatan fungsi sosial dan pekerjaan. Pada farmakologis terdapat carbamazepin dan fluvoxamine yang digunakan untuk penderita dengan OCPD saja. Namun pada citalopram diberikan bagi individu yang menderita OCPD disertai dengan gejala depresi.
Nah, teman-teman, selanjutnya adalah gangguan kepribadian cemas avoidant yang dalam PPDGJ diberi kode F60.6. Gangguan kepribadian cemas avoidant atau Avoidant Personality Disorder dapat disingkat menjadi APD, APD, atau AVPD, AVPD, merupakan gangguan yang memiliki karakteristik pola yang menyebar dari hambatan sosial, perasaan tidak mampu, dan hipersensitivitas terhadap evaluasi negatif. Gangguan ini merupakan disrupsi fungsi hubungan interpersonal individu, yang mana membuat individu dengan gangguan ini cenderung untuk menghindari situasi sosial yang luas, khususnya yang melibatkan interaksi dekat dengan orang lain. Diagnosis atas gangguan ini jarang dilakukan pada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Namun, onset dari gangguan ini biasanya bermula pada masa kanak-kanak atau remaja. Gangguan ini dialami oleh 40% populasi dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa gangguan ini merupakan salah satu gangguan kepribadian yang cukup umum dialami individu. Nah, teman-teman, selanjutnya kelompok kami menemukan setidaknya 4 penyebab atau faktor risiko dari gangguan ini. Yang pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik ditemukan memiliki pengaruh terhadap munculnya AVPD. Pengaruh ini cenderung stabil, tidak menguat, dan tidak melemah selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah temperamen. Temperamen harm avoidance diindikasikan dengan rasa malu, shy, dan rasa cemas, anxious, ditemukan menjadi faktor risiko berkembangnya AVPD pada individu. Yang ketiga adalah pengalaman negatif masa kecil. Pengalaman negatif individu di masa kecilnya seperti maltreatment, kekerasan seksual, emotional abuse, emotional neglect, dan childhood teasing dapat menyebabkan AVPD. Dan yang keempat adalah gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan orang tua yang terlalu overprotective atau tidak perhatian sama sekali akan menjadi faktor risiko yang menyebabkan berkembangnya AVPD pada anak. Gejala dari gangguan ini menurut PPDGJ 3 ada 6. Yang pertama, perasaan tegang dan takut yang menetap dan pervasif. Yang kedua, merasa dirinya tidak mampu, tidak menarik, atau lebih rendah dari orang lain. Yang ketiga, preokupasi yang berlebihan terhadap kritik dan penolakan dalam situasi sosial. Yang keempat, keengganan untuk terlibat dengan orang lain kecuali merasa yakin akan disukai. Yang kelima, pembatasan dalam gaya hidup karena alasan keamanan fisik. Dan yang keenam, menghindari aktivitas sosial atau pekerjaan yang banyak melibatkan kontak interpersonal karena takut dikritik, tidak didukung, atau ditolak. Untuk menegakkan diagnosis, setidaknya harus muncul 3 gejala dari 6 gejala. Selanjutnya adalah treatment untuk gangguan ini. Sebenarnya tidak banyak penelitian mengenai treatment apa yang dapat diberikan pada individu dengan gangguan ini. Namun terdapat beberapa treatment yang telah terbukti memberi pengaruh positif pada individu dengan AVPD. Treatment-treatment tersebut diantaranya adalah, yang pertama adalah CBT. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang stabil pada individu dengan AVPD setelah mendapatkan treatment CBT. Dalam terapi CBT, individu akan mengembangkan model ketakutan sosial, mengidentifikasi keyakinan yang disfungsional, mengembangkan kognisi dan keyakinan yang lebih adaptif, serta bereksperimen dengan perilaku untuk menantang perilaku keamanan atau safety behaviors. Yang kedua adalah terapi psikodinamika. Terapi dengan pendekatan psikodinamika ditemukan efektif untuk menangani individu dengan AVPD. Penelitian menemukan bahwa 61% dari 23 individu dengan AVPD tidak lagi memenuhi kriteria diagnosis setelah menjalani 52 sesi terapi psikodinamika. Yang ketiga adalah terapi skema. Pendekatan ini mengintegrasi teknik terapi CBT, psikodinamika, dan juga Gestalt. Terapi skema ini cukup menjanjikan untuk digunakan dalam penanganan individu dengan AVPD. Namun, masih belum diketahui secara pasti apakah terapi ini memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan CBT. Yang keempat adalah farmakologi. Pada dasarnya, belum ada obat yang dikhususkan untuk menangani AVPD. Namun, obat-obat yang selama ini diberikan pada individu dengan AVPD berfungsi untuk setidaknya menstabilkan gejala pada individu tersebut, sehingga treatment lain seperti CBT dan terapi psikodinamika dapat terfasilitasi. Obat-obat yang selama ini digunakan adalah, yang pertama adalah SSRIs atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Yang kedua adalah SNRI. Yang ketiga adalah benzodiazepin, yang keempat adalah monoamin oksidase inhibitors, dan yang kelima adalah anticonvulsant gabapentin. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian dependent personality disorder.
Jadi gangguan kepribadian dependen ini dikarakteristikan sebagai pola menetap dan ketergantungan psikologis yang berlebihan pada orang lain, guna diberi perhatian serta terpenuhnya kebutuhan fisik dan emosional, ketakutan akan perpisahan, serta perilaku yang pasif, melekat, dan cenderung menurut. Selain itu, menurut Faith, pola gangguan ini umumnya mulai terlihat pada masa dewasa awal. Sebagai tambahan, South African Federation for Mental Health sendiri menyatakan bahwa individu dengan gangguan ini cenderung mengalami kesulitan untuk membuat keputusan, baik keputusan sederhana di kehidupan sehari-hari maupun keputusan besar dalam hidupnya. Dan individu ini juga biasanya menggantungkan diri pada orang lain untuk mengambil keputusan. Nah, selanjutnya menurut Bates dan Bernstein sendiri, gangguan kepribadian dependen ini dapat dikonsepkan menjadi 4 komponen. Yang pertama ada komponen kognitif. Jadi di sini individu mempunyai persepsi bahwa dirinya itu lemah, sedangkan orang lain itu mempunyai kekuasaan atau power yang melebihi dirinya sendiri. Yang kedua ada komponen motivasional, di mana di sini individu itu mempunyai dorongan atau motivasi untuk mempertahankan hubungan dengan caregiver dan juga orang-orang yang dicintainya. Yang ketiga ada komponen behavioral atau komponen perilaku, di mana di sini individu mempunyai pola perilaku relationship facilitating dengan caregiver dan juga orang yang dicintainya untuk menguatkan ikatan interpersonal dan juga mengurangi kemungkinan adanya penolakan atau pengabaian, yang mana itu adalah salah satu komponen negatif. Yang terakhir ada komponen emosional, di mana di sini individu mempunyai ketakutan akan ditinggalkan dan juga ketakutan akan penolakan, serta individu mempunyai kecemasan akan penilaian dari figur-figur otoritas atau yang kekuasaannya lebih tinggi di atasnya. Oke, selanjutnya terkait penyebab atau faktor resiko gangguan kepribadian dependen. Nah, ini dibagi menjadi 2 menurut Arakean. Yang pertama adalah individu yang mempunyai riwayat childhood neglect atau diabaikan dan juga dibesarkan dalam lingkungan yang abusive. Terlebih lagi jika hubungan abusive tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, individu yang dibesarkan oleh orang tua yang mempunyai gaya pengasuhan overprotective dan juga authoritarian. Karena dengan gaya pengasuhan tersebut nanti dapat meningkatkan trait dependensinya orang tersebut. Nah, gaya parenting tersebut juga dapat membuat individu gagal dalam membentuk self-autonomy atau independensi diri dan juga akan cenderung memperlihatkan bahwa orang lain itu mempunyai kekuasaan atau power yang lebih dibandingkan dirinya. Nah, selanjutnya untuk prevalensi gangguan dependen sendiri pada dasarnya tidak lebih umum daripada gangguan kepribadian lainnya. Selain itu, menurut review dari Mark Lanzenweger, gangguan dependen ini dimiliki oleh 0,1% sampai 0,8% populasi umum atau general population di Amerika. Nah, dibandingkan laki-laki, gangguan dependen ini lebih sering dialami oleh perempuan. Nah, menurut PPDGJ, untuk menetapkan diagnosis gangguan dependen ini, setidaknya harus terdapat 3 gejala yang muncul di antara gejala berikut ini. Yang pertama, mendorong atau membiarkan orang lain untuk mengambil sebagian besar keputusan penting untuk dirinya. Yang kedua, meletakkan kebutuhan sendiri lebih rendah daripada orang lain kepada siapa ia bergantung, dan kepatuhan yang tidak semestinya terhadap keinginan mereka. Yang ketiga, keengganan untuk mengajukan permintaan yang layak kepada orang di mana tempat ia bergantung. Yang keempat, perasaan tidak enak atau tidak berdaya apabila sendirian karena ketakutan yang dibesar-besarkan tentang ketidakmampuan mengurus diri sendiri. Yang kelima, preokupasi dengan ketakutan akan ditinggalkan oleh orang yang dekat dan juga dibiarkan untuk mengurus dirinya sendiri. Yang keenam, terbatasnya kemampuan untuk membuat keputusan sehari-hari tanpa mendapat nasihat yang berlebihan dan dukungan dari orang lain. Untuk treatment gangguan kepribadian dependen sendiri, menurut Faith bisa dilakukan dengan berbagai treatment. Yang pertama ada terapi psikodinamika, di mana terapi ini melibatkan proses transferensi dan terapis dijadikan substitusi seseorang pada masa lalu klien yang mana seseorang tersebut dulunya digantungi oleh klien. Nah, pada terapi ini, hubungan klien dan terapis harus memberikan efek terapeutik sehingga klien dapat membentuk insight untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya ada CBT atau Cognitive Behavioral Therapy, di mana terapi ini ditujukan untuk membentuk self-autonomy dan juga self-efficacy pada klien.
Setelah hubungan klien terapis terbentuk, terapis akan membantu klien untuk menanamkan kepercayaan dikotomi bahwa terdapat kebutuhan untuk menjadi dependen dan juga independen. Selanjutnya ada terapi kelompok, di mana terapi ini ditemukan berhasil untuk menangani individu dengan gangguan kepribadian dependen. Terapi ini juga akan lebih efektif untuk menangani individu dengan gangguan kepribadian dependen jika anggota kelompoknya sama-sama memiliki gangguan kepribadian tersebut dan bukan gangguan kepribadian lainnya. Oke, selanjutnya ada marital and family therapy, di mana literatur untuk terapi ini memang belum banyak. Bahkan menurut Perry, literatur yang membahas terapi ini hampir tidak ada. Nah, tetapi terapi yang melibatkan anggota keluarga atau pasangan yang menjadi target dependensi dinilai akan memfasilitasi progres klien di luar konseling. Selanjutnya ada residential therapy, di mana terapi ini biasanya diberikan pada klien yang mempunyai isu dependensi serius sekaligus mempunyai diagnosis gangguan lain sehingga membutuhkan penanganan yang lebih intensif. Nah, yang terakhir ada farmakologi. Nah, seseorang dengan gangguan kepribadian dependen biasanya juga mempunyai diagnosis di aksial 1 seperti depresi. Nah, oleh karena itu pengobatannya disarankan digunakan untuk mendampingi terapi. Akan tapi jika individu tidak mempunyai diagnosis di aksial 1, maka pengobatan ini boleh tidak harus dilakukan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, gangguan kepribadian berdasarkan PPDGJ 3 meliputi F60, F61, dan juga F62 ya teman-teman. Nah, untuk F60 sendiri sudah selesai dijelaskan oleh teman-teman kelompok 7. Selanjutnya ada F61, yaitu gangguan kepribadian campuran dan lainnya. Nah, gangguan kepribadian campuran dan lainnya ini ada lagi jenisnya, ada 2 lagi, yaitu F61.0, yaitu gangguan kepribadian campuran, serta F61.1, yaitu perubahan kepribadian yang bermasalah. Selanjutnya, F62, perubahan kepribadian yang berlangsung lama yang tidak diakibatkan oleh kerusakan atau penyakit otak. F62 sendiri ada 4 lagi jenisnya. Yang pertama, F62.0, perubahan kepribadian yang berlangsung lama setelah mengalami katastrofa. Yang kedua, F62.1, perubahan kepribadian yang berlangsung lama setelah menderita gangguan jiwa. Yang ketiga, F62.8, perubahan kepribadian yang berlangsung lama lainnya. Dan yang keempat, F62.9, perubahan kepribadian yang berlangsung lama yang tidak tergolongkan. Untuk pedoman diagnostik dari F61 dan F62 bisa dicek di PPDGJ ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas gangguan kepribadian lainnya berdasarkan DSM-5. Selanjutnya di DSM-5 ada gangguan kepribadian spesifik lainnya loh dengan kode F07.0. Nah, menurut DSM-5, gangguan kepribadian spesifik lainnya ini merupakan gangguan atau perubahan kepribadian yang diakibatkan oleh adanya kondisi medis tertentu. Nah, apa sih penyebab dari adanya gangguan kepribadian spesifik lainnya ini? Nah, di DSM-5 dituliskan berbagai kondisi neurologis dan medis lainnya dapat menyebabkan perubahan kepribadian. Selanjutnya, untuk gejala atau diagnosisnya dibagi menjadi 4. Yang pertama, terdapat bukti dari riwayat, pemeriksaan fisik, atau temuan laboratorium bahwa gangguan adalah konsekuensi patologis langsung dari kondisi medis lain. Yang kedua, gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh gangguan mental lain, termasuk gangguan mental karena kondisi medis lain. Yang ketiga, gangguan tidak terjadi secara eksklusif selama delirium. Nah, delirium sendiri adalah kondisi penurunan kesadaran yang bersifat akut dan fluktuatif, di mana pengidapnya sendiri mengalami kebingungan parah dan berkurangnya kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Yang keempat, gangguan ini menyebabkan tekanan atau gangguan yang signifikan secara klinis pada bidang sosial, pekerjaan, atau bidang penting lainnya yang berfungsi. Nah, selanjutnya untuk treatment sendiri dapat dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medis individu.
Sebagai tambahan, ini terdapat catatan pengkodean di mana jangan lupa menyertakan nama kondisi medis lainnya. Contohnya saja, perubahan kepribadian 310.1 dalam kurung F07.0 ada keterangannya karena epilepsi lobus temporal. Nah, kondisi medis lainnya harus dikodekan dan juga terdaftar secara terpisah segera sebelum gangguan kepribadian karena kondisi. Contohnya saja dilengkapi dengan kalimat kepribadian perubahan karena epilepsi lobus temporal. Oke, selanjutnya untuk gangguan kepribadian tertentu lainnya. Kategori ini berlaku untuk presentasi di mana gejala karakteristik gangguan yang menyebabkan tekanan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang penting lainnya yang berfungsi mendominasi tetapi tidak memenuhi kriteria penuh untuk salah satu gangguan pada diagnostik gangguan kepribadian. Jadi intinya digunakan untuk gangguan yang signifikan secara klinis gitu, tetapi tidak memenuhi kriteria penuh untuk salah satu gangguan. Nah, kepribadian lain yang ditentukan kategori gangguan digunakan dalam situasi di mana dokter memilih untuk mengkomunikasikan alasan spesifik bahwa presentasi tidak memenuhi kriteria untuk gangguan kepribadian tertentu. Nah, ini dilakukan dengan merekam gangguan kepribadian tertentu lainnya diikuti oleh alasan spesifik. Misalnya saja, fitur kepribadian campuran. Oke, selanjutnya ada gangguan kepribadian yang tidak ditentukan, di mana kategori ini berlaku untuk presentasi gejala karakteristik gangguan kepribadian yang menyebabkan tekanan atau gangguan yang signifikan secara klinis dalam bidang penting lainnya yang berfungsi mendominasi tetapi tidak memenuhi kriteria penuh untuk salah satu gangguan pada diagnostik gangguan kepribadian. Oke, jadi secara singkatnya gangguan ini berfungsi mendominasi tetapi tidak memenuhi kriteria penuh untuk salah satu gangguan. Nah, gangguan ini juga merupakan kategori gangguan yang digunakan dalam situasi di mana dokter memilih untuk tidak menentukan alasan bahwa kriteria tidak terpenuhi untuk gangguan kepribadian tertentu. Dan juga termasuk presentasi di mana ada informasi yang tidak memadai atau mencukupi untuk membuat diagnostik yang lebih spesifik atau terperinci. Nah, jadi ini daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk presentasi ini. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyimak presentasi kami sampai akhir. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kami menyampaikan materi. Thank you and have a nice day.